Katanya, mereka punya hubungan dengan cawan suci, menyimpan tabut perjanjian orang Yahudi. Mereka juga memperkenalkan sistem uang kertas. Mereka juga membuat sistem perbankan. Ini dia awal dari segala bank, awal dari segala fintech. Tanpa ordo yang satu ini, nggak akan ada yang namanya sistem perbankan. Mereka adalah Ksatria Templar. Mereka bukan pahlawan, tapi format jasa keuangan Ksatria Templar jadi format perbankan yang dipakai hingga zaman modern. Ksatria Templar adalah ordo terkaya di masanya, sebelum akhirnya dimiskinkan, disiksa, dan dibunuh. Siapa sebenarnya Ksatria Templar? Mengapa Ksatria Templar dimusnahkan? Ada di mana sih Ksatria Templar sekarang? Semua kita akan bahas di video yang ini. Saya akan bikin playlist yang berisi tentang sejarah uang, yang bahas mulai dari manik-manik, emas, mata uang kertas, hingga Bitcoin. Nggak lengkap kalau kita nggak bahas tentang Ksatria Templar, karena ini adalah awal mula sistem perbankan. Ksatria Templar adalah ordo yang dibentuk pada 1119 setelah orang Katolik memenangkan perang salib dan merebut Yerusalem. Tugasnya adalah menjaga keamanan orang Eropa yang berziarah ke Yerusalem. Anggota pertamanya terdiri dari 8 orang dan didirikan oleh bangsawan Prancis, Hugues de Payens. Moga-moga saya benar nih nyebutnya. Ordo ini berkembang pesat hingga mempunyai cabang di seluruh Eropa. Knights Templar beroperasional selama 200 tahun dan bermarkas di Yerusalem. Jadi Ksatria Templar bukan orang Yahudi, tapi mereka adalah orang Prancis. Ksatria Templar dipimpin oleh seorang Grand Master, dan Ksatria Templar terbagi dalam 3 kelas, yaitu Ksatria, Serdadu, dan Pendeta. Para Ksatria berasal dari keluarga militer dan dilatih seni berperang. Para Ksatria ini yang menempati posisi-posisi elit, melayani kerajaan bahkan di Vatikan. Hanya para Ksatria aja yang pakai jubah warna putih dengan lambang salib merah. Sementara Serdadu pakai jubah warna hitam dan berasal dari kelas sosial yang lebih rendah. Sementara para pendeta tugasnya untuk acara religius, administrasi, dan membantu kebutuhan spiritual anggota lain. Nggak boleh ada wanita yang gabung di ordo ini, dan para anggotanya wajib bersumpah. Sumpahnya ini meliputi dari tidak menikah, loyal dengan ordo, selalu menggunakan jubah, tinggal di asrama, nggak boleh judi, nggak boleh mabuk, nggak boleh menyerah di medan tempur. Boleh dibilang mereka hidup seperti biksu. Sebagian besar Templar nggak bisa baca. Tugas utamanya adalah untuk bertarung dan perang. Waktu itu yang berkuasa di Yerusalem adalah Raja Baldwin II yang memberikan tempat pada Ksatria Templar di bagian sayap istananya. Istananya dipercaya sebagai tempat di mana Raja Salomo mendirikan bait Tuhan. Setelah perang salib pertama dimenangkan, untuk pertama kalinya, pengikut Katolik bisa berziarah ke Yerusalem. Tapi perjalanan menuju Yerusalem itu bahaya banget, dan banyak bandit yang mengincar harta bawaan peziarah untuk dipersembahkan. Ksatria Templar awalnya punya tugas untuk mengamankan para peziarah dan barang bawaannya, yang mereka bawa untuk berkunjung atau ziarah ke Yerusalem. Nah, karena perjalanannya bahaya, peziarah ini kesulitan untuk bawa harta bendanya. Maka Ksatria Templar menerbitkan surat kredit yang bisa ditukar di Yerusalem. Barang para peziarah dititipkan di gudang Templar di tempat asalnya masing-masing. Dan Ksatria Templar memberikan surat sebagai jaminan untuk nanti bisa ditukar atau dipergunakan di Yerusalem. Inilah awal mata uang kertas, juga awal dari sistem perbankan. Pada 13 Januari 1128, Paus Honorius II mendeklarasikan Ksatria Templar sebagai bala tentara Tuhan.
Pada 1139, di masa pemerintahan Paus Innocent II, pengaruh Satria Templar mulai menyebar keluar Yerusalem. Di masa Paus Innocent II, Satria Templar dikasih sejumlah keistimewaan. Di antaranya, memperbolehkan memiliki teritori sendiri, dapat pengecualian pajak dimanapun di dunia, dan hak untuk menyimpan hadiah dari para peziarah yang datang ke Tanah Suci. Satria Templar juga dipercaya untuk menjaga gerbang Yerusalem dari serangan musuh. Nah, di tahun yang sama, Raja Louis ke-7 dari Prancis menyumbangkan properti kepada Satria Templar di sebelah timur laut kota Paris, tempat mereka mendirikan markas di Prancis. Karena meski anggotanya berasal dari banyak negara, Satria Templar adalah organisasi Prancis, pendirinya orang Prancis, dan hampir setiap pemimpin tertinggi di organisasi itu orang Prancis. Makanya Prancis waktu itu jadi pusat kekuatan Templar di Eropa. Intinya, para Templar ini dihujani oleh banyak hadiah dan donasi dari raja-raja di Eropa. Ada yang kasih tanah, kastil, properti, dan masih banyak lagi. Dengan armada dan kekuatan pasukannya, para Templar dipercaya sebagai pihak untuk yang memindahkan emas dari Eropa ke Tanah Suci. Jaringan gudangnya juga buat mereka jadi seperti bank yang melayani raja-raja di Eropa dan para peziarah. Satria Templar di masa keemasannya dianggap sebagai pahlawan. Para Templar ini membangun gudang, benteng, kastil, katedral, memiliki seluruh pulau Siprus, bahkan punya armada kapalnya sendiri untuk melakukan transaksi ekspor-impor. Satria Templar telah bertumbuh nggak lagi jadi sekedar ordo, tapi jadi sebuah perusahaan jasa multinasional dengan kekuatan militer yang sangat besar. Tapi, meskipun demikian, Satria Templar punya musuh, yaitu adalah Sultan Saladin yang ingin merebut Yerusalem kembali dan Hospitallers, ordo yang lain. Di masa emasnya, Satria Templar adalah ordo terkuat dan terkaya di Eropa, kalau nggak di dunia nih. Masa kejayaannya berlangsung hingga 200 tahun. Awal dari kemunduran Satria Templar dimulai sejak 1187. Yaitu ketika Yerusalem jatuh kembali ke tangan Saladin. Masih ingat Satria Templar punya musuh yaitu Hospitallers? Di tengah perselisihan mereka, Sultan Saladin memanfaatkan kesempatan dengan menyerang Yerusalem. Sultan Saladin merestorasi ulang tempat suci orang Muslim dan mengizinkan orang Katolik dan Kristen Ortodoks untuk masuk berziarah ke Yerusalem dengan fee. Kesuksesan dan kekayaan yang luar biasa dari para Templar membuat Raja Philip IV dari Prancis dan Paus Clement V membenci Satria Templar, terutama Raja Philip IV yang diduga memiliki banyak utang pada Satria Templar untuk membiayai istana dan perangnya. Tapi, sekarang Raja Philip IV kesulitan keuangan dan terlilit hutang pada Satria Templar. Raja Philip keempat juga menganggap Satria Templar telah mendirikan negara dalam negara. Di tahun 1307, Paus Clement V dan Raja Philip keempat berkolusi untuk menjatuhkan Satria Templar. Raja Philip mulai dengan menangkap Grandmasternya, yaitu Jacques de Molay, dengan tujuan penghinaan dan satanisme. Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 1307, Raja Philip keempat menangkap semua anggota Satria Templar yang ada di Prancis. Para Templar mudah sekali ditangkap, karena penampilannya beda dengan rakyat biasa. Mereka pelihara jambang, pakai jubah Templar. Dan ini pula yang jadi sejarah kenapa setiap tanggal 13, setiap hari Jumat, dibilang sebagai hari sial. Pada 24 Oktober, Jacques de Molay dipaksa untuk mengakui melakukan ritual satanik dan menghina salib. Dia juga dipaksa untuk menulis surat kepada semua Templar untuk mengakui ritual ini. Di tengah tekanan Philip keempat, Paus Clement V memerintahkan untuk menangkap seluruh Satria Templar. Di depan Paus, Jacques de Molay menarik kesaksiannya. Pada 10 Mei 1310, 54 petinggi Satria Templar dibakar.
Pada 11 Maret 1314, Moley dihukum dengan cara dibakar. Sebelum meninggal, Moley mengutuki Raja Philip keempat dan keturunannya. Menurut seorang saksi mata, ia mati dengan berani dan mengatakan Tuhan akan membalaskan dendamnya dalam waktu setahun. Dan uniknya, Philip keempat dan Paus Clement V meninggal dalam jangka waktu tepat setahun setelah eksekusi Jacques de Molay. Paus Clement meninggal karena sakitnya di 20 April 1314 dan Philip meninggal karena serangan stroke. Dalam jangka waktu 14 tahun, dinastinya runtuh karena perebutan tahta oleh anak-anaknya sendiri dan kegagalan seluruh keturunannya untuk melahirkan pewaris tahta laki-laki. Seluruh harta yang dikuasai oleh para Templar ditransfer ke rivalnya, yaitu The Hospitallers, yang juga adalah ordo tentara yang diakui oleh Gereja Katolik waktu itu. Military Order of Christ didirikan pada 1319 dan diisi oleh banyak Satria Templar, utamanya yang ada di Portugal. Para Satria Templar yang tidak berada di Perancis lari ke seluruh Eropa. Pada tahun 2008, sekelompok orang yang mengaku sebagai keturunan Satria Templar menggugat Paus Benedict XVI dan meminta kembali asetnya senilai 150 miliar dolar yang disita oleh Gereja Katolik di tahun 1300-an. Mereka juga menuntut Gereja Katolik meminta maaf dan mengembalikan nama baik Satria Templar. Ya, kalau tentang pelajaran yang bisa dipetik sih, tentunya kekayaan yang terlalu terekspos, apalagi gede banget, akan bikin banyak orang iri. Boleh dibilang para Templar ini crazy rich pada zaman medieval. Meskipun pada prakteknya sebenarnya mereka nggak menikmati kekayaan mereka juga, karena mereka ada di bawah sumpah untuk tetap hidup sederhana, nggak menikah, dan hidup di asrama. Dan dalam kehidupan sehari-hari, lucu sih, kalau ada orang yang berhasil, malah kadang dikaitkan dengan tuyul, pesugihan, korupsi, pencucian uang, dan lain sebagainya. Tapi ya nggak dipungkiri sih kalau emang ada yang seperti itu. Kisah Satria Templar ini banyak diadaptasi di novel, film, dan video game. Beberapa yang paling terkenal ada Da Vinci Code, Indiana Jones and the Last Crusade, Assassin's Creed, dan lain-lain. Selain itu tentu aja pengetahuan tentang dunia finansial dan sistem perbankan yang menyebar setelah para Satria Templar tercerai-berai di berbagai lokasi di Eropa. Satria Templar juga dipercaya sebagai cikal bakal dari Freemasonry. Kali ini mereka nggak akan mengulang kesalahan yang sama, mereka bermain di balik layar dengan sistem organisasi yang sangat kompleks. Kalau emang konten ini sukses, banyak yang nonton, saya juga akan bahas juga deh tentang Freemasonry. Jadi teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share ya.